Halo, perkenalkan nama saya Stephen Chong. Saya berasal dari Sekolah Kristen Kam Kudus Sepanjang. Dan sekarang, saya berada di jenjang atau fase E, yaitu kelas E2. Saya dari pihak kontra akan menyampaikan pendapat saya mengenai sistem pembelajaran dengan media teknologi. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat dalam dunia pendidikan, penting juga untuk kita mempertimbangkan berbagai kekurangan dan tantangan yang muncul saat kita menggunakan atau menerapkan sistem pembelajaran dengan media teknologi. Dalam debat ini, saya akan membahas beberapa alasan mengapa kita harus mempertimbangkan kekurangan ini sebelum menerapkan sistem pembelajaran dengan media teknologi secara luas. Yang pertama adalah dampak negatif terhadap interaksi sosial. Salah satu kekhawatiran utama adalah dampak negatif terhadap interaksi sosial. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dapat menghambat perkembangan keterampilan berinteraksi kita atau keterampilan komunikasi interpersonal yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Siswa yang terbiasa belajar dengan media teknologi mungkin akan mengalami kesulitan berinteraksi secara langsung dengan orang lain atau orang asing, membangun hubungan sosial, dan berempati dengan perasaan orang lain. Selanjutnya adalah ketidaksetaraan akses. Akses terhadap teknologi masih belum merata di semua daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan belajar antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai mungkin akan tertinggal dalam pembelajaran dan tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Kemudian ada kurangnya pengawasan dan kepatuhan. Sistem pembelajaran dengan media teknologi seringkali kurang dalam pengawasan dan kepatuhan. Siswa mungkin cenderung akan kurang fokus dan kurang disiplin saat belajar, terutama belajar secara mandiri melalui media teknologi. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya efektivitas pembelajaran dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Guru mungkin akan kesulitan memantau kemajuan siswa dan memastikan mereka benar-benar belajar dengan efektif. Selanjutnya adalah potensi gangguan dan ketergantungan. Media teknologi dapat menjadi sumber gangguan yang signifikan selama proses belajar. Siswa rentan terhadap gangguan dari media sosial, permainan online, atau konten tidak relevan lainnya saat menggunakan teknologi untuk kegiatan belajar. Hal ini dapat menurunkan fokus dan konsentrasi, sehingga akan mengganggu proses belajar yang efektif.
Selain itu, ada resiko ketergantungan yang berkembang pada penggunaan teknologi yang dapat mengganggu kemandirian dan motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Selanjutnya adalah kurangnya pengembangan keterampilan kritis. Sistem pembelajaran dengan media teknologi cenderung menekankan pada pemahaman konseptual dan keterampilan teknis, tetapi mungkin kurang dalam pengembangan keterampilan berpikir, terutama berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini penting untuk mengembangkan siswa yang mampu berpikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Siswa yang terlalu bergantung pada teknologi mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kritis yang penting ini secara optimal. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah penting untuk mempertimbangkan berbagai kekurangan dan tantangan sistem pembelajaran dengan media teknologi sebelum menerapkannya secara luas di seluruh daerah, terutama di daerah Indonesia. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, kita juga harus memastikan bahwa manfaat tersebut tidak mengorbankan aspek penting lainnya, terutama dalam bidang pendidikan, seperti interaksi sosial, akses yang merata, pengawasan yang efektif, serta pengembangan keterampilan kritis dan motivasi belajar yang tinggi. Pendekatan yang seimbang dan terintegrasi antara teknologi dan metode konvensional mungkin menjadi solusi yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam. Guru dan pembuat kebijakan perlu untuk mempertimbangkan dengan seksama bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran tanpa mengabaikan aspek penting lainnya dalam pendidikan. Sekian pendapat kontra saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.